Oke teman-teman, kita lanjut lagi masih tentang fintech, bahwa kalau kita bayangin fintech, mungkin pikiran kita adalah bahwa bagaimana kita menggunakan suatu sistem yang mengarahkan semuanya mudah di dalam tangan kita atau di dalam apa aplikasi yang kita gunakan. Nah, kemudian di fintech industri mapping ini perkembangannya sangat banyak ya teman-temannya. Di sini masih data di tahun 2018. Perkembangan awal fintech itu dimulai dari mana? Jadi dimulai dari mananya itu berkembangnya sangat pesat sekali teman-teman. Awalnya misalnya ya, kita bisa lihat di sini di personal finance aja. Di personal finance ini banyak yang sudah menggunakan misalnya kartu kredit kayak gitu ya, yang waktu awal kita kenal waktu tentang open banking. Nah, di sini berhubungan dengan personal finance. Nah, personal finance ini dia bagaimana bisa sebagai alat untuk memanage pembayaran, kemudian bagaimana dia mengurus kredit account, itu termasuk dalam fintech. Kemudian yang kita sangat familiar itu payment atau billing ya. Jadi sekarang berkembang sekali. Mungkin awal kita hanya mengenal GoPay saja, ya kan. Di GoPay itu kan kita bisa payment proses, kemudian perkembangan card developers kayak gitu kan. Kemudian dia banyak berkembang saat ini. Yang awalnya GoPay, kemudian ada OVO sekarang ya, Kartuku. Kemudian udah banyak sekali nih perkembangannya sampai saat ini. Itu payment billings. Kemudian berkembang lagi yang mana nih yang kita banyak mengenal nih? Di sini ada asuransi juga. Nah, asuransi juga tidak mau kalah dengan adanya perkembangan fintech. Nah, di sini asuransi juga menggunakan fintech ya, untuk bagaimana melayani klien-kliennya melalui fintech. Nah, kemudian di sini ada capital market, ada sales dan trading, kemudian infrastrukturnya financial institution. Jadi di sini ada capital market. Kemudian ada di sini manajemen untuk kayak Bareksa. Jadi investasi ya, investasi atau kemudian menganalisis tools yang waktu itu saya bilang ada caranya untuk menganalisis portofolio keuangan pribadi kita. Nah, ini juga bisa. Kemudian di sini ada capital rising ya, capital rising untuk permodalan. Di sini teman-teman pernah mendengarkan ada kitabisa.com kayak gitu. Nah, acceleration, nah itu juga bisa kita gunakan di fintech ini. Jadi fintech ini sangat berkembang pesat. Kemudian di sini ada kripto ya, yang teman-teman pernah dengar. Kemudian di sini ada deposit dan lending juga. Seperti itu. Jadi tidak hanya untuk fasilitasi dalam pinjam meminjam. Kalau ibarat kata kita tahu fintech untuk pinjam meminjam, tetapi ini sangat berkembang pesatnya di beberapa divisi ya. Kemudian balik lagi ya, waktu itu kita tahu tentang ekosistem keuangan digital. Nah, ekosistem di fintech ini juga banyak hal ya, terutama teman-teman di customer ini perkembangannya tentang perlindungan dan pendidikannya, misalnya di perkembangannya itu. Kemudian digital utility ya, misalnya di sini ada social data scoring, blockchain gitu kan. Nah, ini juga perkembangan dari ekosistem fintech. Kemudian yang biasa kita tahu, jangan lupa bahwa dalam pengembangan fintech ini tetap ada regulator. Regulatornya apa? Keuangan. Dari sisi keuangannya itu OJK. Kemudian ada sistem pembayarannya, yaitu diawasin juga atau dikelola oleh BI lewat situ. Kemudian lewat Telkomnya apa? Kemenkominfo. Jadi tetap mengawasi tentang sistem informasinya ya. Kemudian ada PPATK. Jadi di sini regulator tetap menjadi satu kesatuan dalam mengurusi atau memperhatikan regulator yang ada. Sekarang ketat banget ya, karena kalau misalnya teman-teman lihat di websitenya OJK itu semakin kesini itu kan banyak terjadi kecurangan yang sangat banyak, sehingga semakin kesini itu banyak fintech yang out dari regulator karena tidak sesuai apa yang dia jalankan, itu tidak sesuai, sehingga
OJK selalu ketat dalam pengawasan. Sampai saat ini juga laporan juga banyak, sehingga aturan itu selalu dikaji lebih lanjut ya tentang apa sih regulator yang harus disusun. Kemudian di sini akseleratornya apa? Pusat riset ini juga melakukan penelitian. Kemudian apa sih kelebihan dan kekurangannya? Apa sih komplainannya? Itu dilakukan oleh si akselerator. Kemudian tetap ada service provider ya yang melakukan tentang apa namanya maintenance-nya. Kemudian di sini ada fasilitator. Jadi ekosistem fintech ini juga ada pihak-pihak yang apa ya, yang tetap apa ya menggandeng. Namanya juga ada pihak dari pemerintah ya, tetap fasilitatornya apa? Asosiasi, konsultan, dari akademisi, dari praktisi. Nah, itu tetap di fasilitator. Kemudian yang menjadi pemerintahnya sebagai inkubatornya siapa? Berarti dari pemerintah daerah misalnya. Kemudian tetap ada tiga hal yang penting, dari lembaga pendidikan, kemudian dari pemerintah, kemudian dari fasilitator. Nah, itu ekosistem keuangan digital yang berhubungan dengan khususnya ekosistem fintech. Nah, mengapa fintech ini menjadi perhatian OJK? Jadi pada saat dulu sektor jasa keuangannya atau OJK ini dia punya master plan awalnya di 2015 sampai 19 ini. 3 fokus utamanya adalah kestabilitas, inklusif, dan kontributif. Jadi ada 3 fokus utama yang dikembangkan waktu itu. Jadi di tahun 2019 ternyata OJK kan sudah mulai nih memastikan fintech tidak menimbulkan instabilitas sektor jasa keuangan. Nah, jadi dia targetnya adalah supaya bagaimana sustainable atau berkelanjutan. Nah, ternyata sampai saat ini kan mampu berkelanjutan tentang fintech ini. Kemudian selanjutnya di inklusifnya. Inklusif ini targetnya adalah bagaimana fintech mampu menjangkau masyarakat atau meliterasi keuangan kepada masyarakat. Kemudian menciptakan efisiensi. Nah, sekarang sudah dirasakan dampaknya bahwa fintech ini mampu menjangkau masyarakat sampai masyarakat yang kecil pun ya. Kemudian meningkatkan efisiensi, gimana tadi, hemat waktu, hemat biaya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kontributif, bahwa OJK ini mendorong fintech untuk berkontribusi terhadap pembiayaan ekonomi sosial. Jadi di sini target dari OJK yang kita bisa lihat atau bisa rasakan pada saat ini bahwa peran OJK untuk fokus utama ini sudah dirasakan oleh masyarakat di sekitar kita. Oke, terima kasih. Itu tentang fintech. Nanti kita lanjut ke subbab berikutnya. Terima kasih.